Kaki jenjang seorang gadis tampak berlari kecil memasuki rumah sakit. Wajahnya yang cantik itu tertutup oleh air mata yang terus mengalir di pipinya. Dia sudah tak mempedulikan penampilannya yang kacau, karena terus mencari seseorang yang paling berarti dalam hidupnya. Satu-satunya orang yang ia punya di dunia ini. Suster, pasien atas nama Angga yang baru masuk karena kecelakaan, suaranya terdengar bergetar karena tangisannya. Ada di ruang ICU, tunjuk suster tadi ke ruang ICU pada Angga. Ya, nama gadis itu Angga, Bunga Kenanga. Dia yang baru saja pulang dari kampusnya mendapatkan kabar bahwa kakaknya mengalami kecelakaan. Kak, gimana Kak Angga? Tanya Angga pada 6 orang yang menunggu di depan IGD. Mereka adalah sahabat-sahabat Angga, Aditya, Wira, Nanda, Rizky, Dwi dan dia. Kenanga cukup mengenal mereka semua karena cukup sering datang ke rumah. Di dalam, masuklah, jawab Wira. Pria yang memiliki jambang di seluruh rahangnya itu juga terlihat khawatir. Angga bergegas masuk bahkan sempat mendorong pintu ruangan itu dengan keras karena terlalu panik, padahal dia adalah gadis yang begitu lembut. Kak Angga, kenapa jadi kayak gini Hicks? Angga ingin sekali memeluk kakaknya, namun tubuh Angga yang penuh luka juga alat-alat medis membuat Angga takut menyakiti Angga. Angga benar-benar ketakutan. Selama ini Angga hanya hidup berdua bersama kakaknya. Kedua orang tua mereka telah meninggal karena kecelakaan saat Angga berusia 10 tahun. Hidup Angga sangat bergantung pada kakaknya selama ini. Angga yang begitu menyayangi adiknya selalu menjaga dan merawatnya dengan baik. Bahkan Angga terkesan memanjakan Angga. Walau sekarang Angga sudah memasuki bulan pertama semester akhir pendidikan sarjananya, tapi Angga masih seperti anak kecil yang terkadang begitu manja. Kakak, Hicks. Jangan nangis kakak, nggak apa-apa, suara Angga sudah tersendat-sendat. Kalau begitu, bagaimana mungkin Angga tidak menangis? Angga, kamu harus kuat kalau kakak nggak ada. Kakak ngomong apa? Kakak harus kuat, kakak harus sembuh setelah ini. Aku yakin kakak bisa sembuh. Angga tidak ingin mendengar apapun dari Angga yang seakan mengucapkan kalimat perpisahan. Angga tidak mau sendirian di dunia ini. Dia tidak mau kehilangan kakaknya. Dia tidak bisa hidup tanpa kakaknya. Dek, kakak sudah nggak kuat. Semua yang ada di ruangan itu tampak menitikkan air mata. Melihat sahabat mereka terbaring penuh luka dengan kata perpisahan tentu saja membuat mereka sedih. Enggak kak, jangan tinggalin Angga. Kalau kakak pergi, Angga sama siapa? Angga nggak punya siapa-siapa lagi selain kakak di dunia ini. Angga terus menggeleng menolak ucapan Angga. Bagaimana mungkin kakaknya itu tega ingin meninggalkannya sendirian di dunia ini, sedangkan Angga saja belum lulus kuliah dan belum bisa membalas kebaikan kakaknya. Angga belum bisa membanggakan kakaknya. Yang Angga inginkan adalah mereka bersama sampai tua nanti, bersama keluarga kecil mereka masing-masing. Bukan seperti ucapan Angga tadi yang dia inginkan. Kakakmu nggak bakalan sendiri di dunia ini dek, Angga menoleh ke arah sahabatnya. Aditya, lirik Angga meminta Adit mendekat. Gue di sini nggak, Adit berdiri di seberang Angga. Dit, gue boleh minta tolong sama lo. Beberapa kali Angga sempat menarik nafasnya hanya untuk mengucapkan satu kalimat. Iya nggak, minta tolong apa? Kalau gue bisa, gue pasti bantu lo. Tolong nikahi adik gue Dit. Apa? Seru semua yang mendengar permintaan Angga termasuk juga Angga. Kak, apa maksud kakak? Angga tak suka dengan permintaan aneh dari Angga itu. Enggak, lo pasti bisa melewati ini semua. Lo jangan ngaco, Adit tahu kalau pikiran Angga sedang kacau makanya Angga meminta hal aneh kepadanya. Iya enggak, lo pasti sembuh. Jangan berpikir yang macem-macem. Dia ikut bicara. Enggak Dit, gue enggak ada waktu lagi. Gue mohon sama lo. Gue titip Angga, tolong jaga dia Dit. Cuma lo yang bisa gue perkaya. Gue mohon Dit. Angga, kita semua akan bantu lo jaga Angga. Tapi lo harus sembuh. Kita semua sudah anggap Angga adik kita sendiri. Nanda yang paling sering bercanda kini tampak serius. Sejak tadi dia ketakutan melihat luka di tubuh Angga juga kedua kaki Angga yang patah kata dokter. Tolong kabulkan permintaan gue ini Dit. Gue bisa pergi dengan tenang kalau Angga sama lo. Angga menggenggam tangan Adit dengan kuat. Kak, kenapa kakak nggak jaga aku sendiri? Kenapa kakak harus minta tolong sama kak Adit? Harusnya kakak yang ada buat aku. Jadi kakak harus sembuh. Angga sebenarnya tidak ada tenaga lagi untuk membantah kakaknya. Dia terlalu lelah karena terus-terusan menangis. Enggak Dek, waktu kakak buat jaga kamu sudah habis. Sekarang, kakak menyerahkanmu sama Adit. Mau kan Dit? Gue mohon.
Adit tampak menatap ke arah sahabat-sahabatnya. Wira tampak menganggukkan kepalanya, sementara yang lain menolak dengan menggelengkan kepalanya pada Adit. Tapi Adit sungguh kalut. Angga adalah sahabat terbaiknya di antara yang lain. Angga juga yang selalu membantu saat Adit kesusahan. Sudah tak terhitung lagi bagaimana besarnya jasa Angga kepadanya. Dit, gue mohon, lirik Angga lagi dengan penuh harap. Di antara ketiga sahabatnya yang belum menikah, Angga paling percaya pada Wira dan Adit. Tapi Wira sudah menikah dengan Dwi. Tinggal Nanda yang player, juga Rizky yang kekanakan. Menurutnya, Adit adalah orang yang paling pas untuk mendampingi adiknya. Angga sudah tahu betul sikap Aditya bagaimana daripada Nanda dan Rizky. Adit menarik nafasnya begitu dalam. Mungkin langkah yang ia ambil kali ini salah, tapi dia teringat bagaimana saat Adit datang ke kota metropolitan pertama kalinya. Hanya ada Angga yang selalu membantunya. Angga kini beralih menatap Anga yang terus menangis sesenggukan di samping kakaknya. Oke enggak, gue akan menikahi Anga. Semua terkejut dengan jawaban dari Aditya. Anga sampai tak bisa berkata-kata. Dia sudah dihadapkan dengan kakaknya yang tak berdaya ditambah lagi harus mengikuti keinginan kakaknya untuk menikah dengan pria yang sama sekali tidak ia cintai. Makasih banyak Dit. Gue seneng banget. Anga, kamu mau kan menikah sama Kak Adit? Kakak mohon. Meski hati menolak, meski dia juga tak mencintai Aditya sama sekali, tapi Anga akhirnya mengangguk dengan pelan. Lo yakin Dit? Tanya Rizky, dia khawatir karena Adit dan Anga sama-sama terpaksa menjalani pernikahan itu. Gue yakin, jawaban dari Adit membuat para sahabatnya tak bisa berbuat banyak. Mereka segera menyiapkan semuanya, termasuk mengurus surat-surat keperluan pernikahan serta mas kawin untuk menikahi Anga. Pernikahan pun digelar malam hari di ruang ICU itu. Dengan terbata-bata Angga menikahkan adik satu-satunya dengan sahabat baiknya sendiri. Disambut dengan suara lantang dari Adit yang terdengar tanpa keraguan sedikitpun. Bagaimana saksi? Sah, sah, sah. Alhamdulillah. Tes, tes. Air mata Anga tak terbendung lagi. Tangisnya pecah di hadapan mereka semua. Tak pernah terbayangkan baginya untuk menikah di situasi seperti itu. Dek, sekarang kakak bisa pergi dengan tenang, mata Angga juga sudah basah sejak tadi. Impiannya untuk menjadi wali nikah Anga sudah terwujud. Tapi kakak harus sembuh setelah ini. Anga nggak mau tahu. Angga hanya menanggapi permintaan adiknya dengan senyum tipis. Dit, gue titip adik gue. Tolong jaga dia dan sayangi dia seperti gue menyayanginya selama ini. Gue bakalan jaga dia, enggak. Gue janji. Angga kembali tersenyum dengan tipis. Perlahan matanya mulai tertutup, dan dress berwarna putih milik Anga sudah berubah warna menjadi kecoklatan karena terkena tanah yang basah di pusara kakaknya. Anga terus memeluk gundukan tanah penuh bunga mawar yang wanginya semerbak itu dengan tangisan pilu. Tak peduli rintik hujan yang terus menghujam tubuhnya saat ini. Dia hanya tak ingin meninggalkan kakaknya sendirian di sana. Kenapa kakak tega sama Anga? Kenapa ninggalin Anga sendirian di dunia ini? Anga, ayo kita pulang. Jangan buat kakakmu sedih karena lihat kamu kayak gini. Ikhlaskan kepergian kakakmu agar jalannya dipermudah sama Allah. Aditya terus membujuk istrinya untuk meninggalkan area pemakaman itu. Setelah Adit sah menikahi Anga secara agama dan negara, Angga langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga Anga pada Aditya. Nggak mau, aku mau sama Kak Angga di sini. Kalau Kak Adit mau pulang, pulang aja dulu. Anga tentu saja begitu terpukul dengan kepergian kakaknya. Dia hanya memiliki Angga sebagai satu-satunya keluarga. Angga adalah orang yang Anga sayangi di dunia ini. Kepergian Angga yang begitu mendadak tentu saja menjadi pukulan paling berat setelah kepergian kedua orang tuanya dulu. Mulai saat ini Anga merasa dunianya tidak baik-baik saja. Kepergian Angga seperti langit yang terasa runtuh tepat menimpa kepalanya. Sangat amat berat untuk dijalani. Ya udah kita tinggal aja dia di sini. Lagian dia yang mau kok. Nyusahin aja. Anga mendongak menatap dia. Anga cukup terkejut pada sahabat kakaknya itu. Dia tak tahu kenapa sekarang dia begitu sinis kepadanya, padahal dulu dia terlihat begitu baik pada Anga. Jaga omongan lo, dia masih berduka, bisik Dwi pada dia. Biarin aja, salah sendiri nyusahin. Dia langsung meninggalkan area pemakaman itu lebih dulu diikuti yang lainnya kecuali Aditya. Pria itu masih memayungi Anga yang seperti tak punya niat untuk pergi dari sana. Pulang ya dek, jangan buat kakakmu sedih. Anga sempat berpikir namun akhirnya mengangguk menerima tawaran Aditya.
Pria dewasa yang umurnya terpaut 10 tahun dengan Anga itu mengulurkan tangannya untuk membantu Anya berdiri. Anga cukup terkejut tapi, dia menerima uluran tangan Adit karena memang dia merasakan kebas pada kakinya. Asteris, asteris, asteris. Mereka tiba di rumah peninggalan kedua orang tua Angga dan Anga. Rumah itu tampak begitu sepi karena memang pemakaman Angga dari rumah sakit langsung menuju ke tempat pemakaman. Kakak ini apa? Anga tak tahu apa yang terjadi karena pagar rumahnya terdapat sebuah papan yang menyatakan rumah itu disita oleh bank. Ayo masuk dulu kakak jelaskan, ajak Adit. Kalian pulang aja dulu, biar gue yang jelasin semua sama Anga. Adit menoleh ke belakang menatap Dwi dan Wira yang masih berada di dalam mobil. Oke, gue cabut dulu. Kalau ada apa-apa telepon aja. Adit hanya mengangguk dan membiarkan mobil milik pasangan suami istri itu pergi dari depan rumah Anga. Sementara Anga masih begitu bingung. Pasalnya kemarin saat dia pergi, tak ada apapun yang terpasang di pagar rumahnya itu. Adit membuka gerbang rumah yang cukup besar itu. Dia membawa Anga yang masih dengan beribu kebingungan masuk ke dalam rumah. Anga yang terlihat begitu lemah langsung terduduk di sofa ruang tamu. Dia merasa tak kuat lagi untuk berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Dia juga tak peduli tanah yang menempel di bajunya akan mengotori sofa berwarna krim itu. Minum dulu biar lebih tenang. Anga menerima segelas air putih yang disodorkan Adit. Makasih kak, tapi sebenarnya ada apa ini? Adit tampak membuang nafas kasarnya, lalu duduk di samping Anga dengan memberi jarak sekitar 2 jengkal. Apa yang tertulis di depan itu benar dek. Mulai hari ini, kantor, rumah dan semua properti juga uang yang ada di rekening atas nama kakakmu disita oleh bank. Apa kak? Kak kenapa bisa? Ada apa lagi ini? Anga benar-benar tak tahu apa-apa. Sudah dari 5 bulan yang lalu, perusahaan kakak kamu bangkrut karena ditipu rekan kerjanya. Untuk menutupi kerugian perusahaan, kakak kamu pinjam uang besar ke bank pemerintah. Tapi karena perusahaan kakakmu sudah terlanjur hancur, dia tidak bisa cicil hutangnya sama sekali. Jadi sesuai perjanjian dengan pihak bank, mereka akan langsung menarik semua properti kalau Angga tidak mencicil hutangnya selama 3 bulan berturut-turut. Dan puncaknya hari ini, mereka memberikan waktu sampai nanti malam untuk kamu membereskan barang-barang kamu dan pergi dari sini. Bagaikan jatuh tertimpa tangga pula. Itu yang dirasakan Anga saat ini. Kenapa cobaan datang di waktu yang bersamaan? Kalau begini ceritanya, Anga ingin sekali ikut pergi bersama kakaknya menyusul kedua orang tuanya. Kalau aku pergi dari sini, aku mau tinggal di mana kak? Ini rumahku satu-satunya. Aku juga nggak punya saudara atau uang sama sekali. Air maya Anga ternyata belum kering setelah dari kemari dibuat menangisi kepergian Angga. Bahkan sekarang, rumahnya juga terlihat sepi. Dia tidak tahu asisten rumah tangganya kemana. Atau mungkin sudah pergi dari sana setelah tahu rumah itu disita oleh bank dan tak bisa membayar gaji mereka. Kamu ikut kakak, pulang ke rumah kakak. Apa kak? Kamu sekarang sudah menjadi istriku. Jadi kamu ikut kakak pulang ke rumah. Ayo bersihkan dirimu dulu, kakak bantu bereskan barangmu. Anga kembali pasrah saat Aditya menuntunnya naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Bukan pasrah, lebih tepatnya Anga seperti linglung dan tak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Cobaannya sungguh begitu berat, apalagi dia baru ingat kalau statusnya sudah berubah menjadi istri orang saat ini. Menjadi istri Aditya, sahabat dari kakaknya yang tidak begitu ia kenal. Anga hanya tahu nama pria itu Aditya, siapa nama panjangnya pun tak tahu karena tadi malam saat penghulu menyebutkan nama Aditya, Anga tak mendengarnya sama sekali. Anga terlalu fokus pada kakaknya yang ternyata sedang bergelut dengan maut.